Saya baru saja nonton stand up Panji Pragiwaksono di Netflix. Telat memang sih, maklum habis liburan panjang. Dan setelah nonton, satu hal terlintas di kepala saya. Untung Panji ngelawaknya di Indonesia. Serius, bayangkan kalau dia tetap nekat ngelawak di Amerika. Entah apa jadinya. Kita semua ingat kejadian Oscar kan? Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Chris Rock, salah satu komedian paling tajam di dunia, ditampar Will Smith hanya karena satu hal, fisik. Will Smith marah karena fisik istrinya dijadikan bahan lawakan. Sekarang bayangkan, kalau Panji ngelawak di Amerika, lalu mengejek fisik wakil presiden Amerika Serikat. Wah, itu bukan lagi stand up. Itu beda genre. Bisa action, bisa thriller, bisa juga dokumenter forensik. Saya ini penikmat stand up komedi. Dan kalau kita bicara komedi cerdas di Indonesia, satu nama selalu muncul di benak saya. Dodit Mulyanto. Dodit nggak jual tampang. Ia nggak jual kemarahan. Nggak juga sok paling berani. Ia selalu tampil terlihat deso, bicaranya pelan, kadang terlihat canggung. Tapi justru di situ letak bahayanya. Ia lucu apa adanya. Dodit nggak pernah nyerang fisik. Ia nyerang makna. Ia nggak mengejek, tapi memainkan ide. Penonton tertawa, bukan karena ada yang direndahkan, tapi karena otaknya diajak bermain. Ini poin pentingnya. Dodit lucu tanpa menjatuhkan martabat siapapun. Karena komedian yang punya ide nggak butuh menunjuk visi orang lain untuk terlihat pintar. Selain Dodit, komedian favorit saya yang lain adalah Mongol Stress. Meski materinya sering diulang-ulang, cara menyampaikannya sangat lucu. Mimiknya jenaka, dan penonton tetap tertawa. Berbeda dengan Panji, mungkin saya kurang pintar. Soalnya setiap Panji ngelawak, saya malah mikir, ini lucunya di bagian mana ya? Bahkan sampai mensrea, saya hanya tertawa sekali atau dua kali. Itu pun saya lupa di bagian mana. Masalahnya begini, bahan lawakannya sudah jadi obrolan warung. Sudah diketahui banyak orang. Kalau kondisi diulang, dapat sudut pandang baru, ia tidak lagi membawa kelucuan. Itulah beda Panji dengan Mongol. Sekarang mari kita lihat cuplikan show Panji berikut. Kan kita bayar pajak, di slip gaji lo ada tulisan PPH, betul ya? Itu kan dikumpulin ke negara, dipakai untuk gaji presiden, wakil presiden, menteri, aparat. Kita tuh, cuman kita nggak ngeh. Abisnya di slip gaji tulisannya PPH. Nggak ngeh, coba kita ganti. PPH-nya diganti, tulisannya buat gaji Gibran. Nah, kan kita tahu kan? Buat gaji Gibran. Buat gaji Gibran, buat gaji Gibran. Oh, demo tiap hari. Ini sering dianggap satir. Arahnya jelas, menganggap Gibran bukan siapa-siapa. Padahal faktanya sederhana. Gibran wakil presiden RI. Dipilih langsung oleh 96 juta rakyat. Sebelumnya ia wali kota Solo. Bukan ditunjuk, bukan diangkat. Setuju atau tidak, legitimasinya kuat loh. Jadi, ketika legitimasi dihadapi dengan ejekan, itu bukan lagi komedi. Itu cara halus untuk merasa lebih tinggi. Dan ketika fakta dibalas dengan ejekan, yang muncul bukan humor, tapi ketidakmampuan menerima realitas politik. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling malesin. Ada yang milih pemimpin berdasarkan tampang. Banyak. Ganjar ganteng ya. Anies manis ya. Prabowo gemoy ya. Atau wakil presiden Gibran ngantuk ya. Salah nada. Gibran ngantuk ya, kayak gitu nadanya sorry Pak. Gibran ngantuk ya. Ya karena ngantuk kan dia ya. Saya ingin bertanya secara jujur, Anda beneran ketawa melihat lawakan ini?
Tertawa karena beneran lucu, atau karena ada kepuasan kecil melihat orang lain direndahkan? Karena itu dua hal yang berbeda. Begitu humor berubah dari logging with, tertawa bersama, menjadi logging at, menertawakan orang, di saat itulah komedi selesai dan perundungan dimulai. Dan jangan salah, ini bukan soal jabatan. Mau wakil presiden kek, atau orang biasa kek, siapapun objeknya, mengejek fisik tetaplah hal yang rendah dan memalukan. Ada indikator paling jujur untuk menilai kualitas komedi. Bukan jumlah penonton, bukan pula harga tiketnya, tapi objek lawakannya. Saat bahan lawakan berpindah ke fisik, itu tanda ide sudah mentok, buntu. Dan di titik itu, komedian biasanya punya dua pilihan. Berhenti melawak atau ambil jalan pintas. Dan ejekan fisik adalah jalan pintas yang paling malesin. Karena fisik tidak bisa membantah, ia nggak bisa melawan, dan selalu mudah dijadikan sasaran tawa murahan. Puncak ironi dari menstrea terjadi saat dokter harus turun tangan meluruskan lelucon seorang komedian. Dokter Tompi menjelaskan bahwa mata mengantuk bisa jadi ptosis, suatu kondisi anatomis yang bisa bersifat bawaan atau medis, dan sama sekali bukan bahan lelucon. Dokter Tompi mengatakan satu kalimat yang seharusnya cukup untuk menutup diskusi ini. Merendahkan kondisi tubuh seseorang bukanlah kecerdasan, melainkan kemalasan berpikir. Menariknya, keluarga Presiden Jokowi tidak pernah sibuk membalas ejekan. Gibran diejek Samsul, ia pakai jadi kaos. Lagu Panji, ia pakai jadi background di Instagram. Tanpa marah-marah, tanpa klarifikasi panjang, tanpa mengirimkan somasi. Karena Gibran paham hukum dasar ejekan. Ejekan hidup dari reaksi. Tanpa reaksi, ejekan menjadi sia-sia. Mensrea bukan sekedar komedi. Menurut keyakinan saya, ini keyakinan saya loh, Mas Panji. Mensrea ini pidato politik terselubung. Panji bukan figur steril politik. Ia pernah terlibat sebagai tim Anies Baswedan dalam kontestasi politik Pilgub DKI 2017 yang keras dan penuh polarisasi. Maka bisa dipahami jika humornya menyerang. Wajar jika targetnya personal. Dan wajar pula jika akhirnya tidak lucu bagi banyak orang. Karena komedi yang lahir dari kemarahan politik biasanya tidak mencari tawa. Ia mencari tepuk tangan dari mereka yang sejak awal sudah sepakat. Satu kubu, satu kolam. Dan itu sah aja sih. Yang tidak sah adalah menyebutnya sebagai kecerdasan. Karena komedi sejati membuat kita tertawa lalu pulang dengan kepala lebih jernih. Tapi jika tawa lahir kena fisik orang lain yang direndahkan, itu bukan komedi intelektual, tapi gagasan kosong yang dibungkus supaya terlihat seolah-olah pintar. Saya Benny Inatullah, sampai jumpa.